Dan yang paling bagus lagi, teman-teman bisa lihat ya di bawah sini ada long tail keyword. Jadi long tail keyword ini keyword yang lebih panjang ya dan lebih spesifik agar Halo teman, jumpa lagi bersama saya Henry. Oke, pada video kali ini saya akan kasih tahu teman-teman ya cara meriset kata kunci atau keyword ya untuk teman-teman yang suka menulis artikel ya, menulis blog dengan tujuan agar artikel teman-teman bisa muncul di halaman 1 Google. Nah, caranya simple dan gampang sekali ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal ikut aja step by stepnya. Let's check it out. Nah, oke, teman-teman, kita masuk ke browser masing-masing ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Bebas ya teman-teman mau menggunakan selain Google Chrome, bebas. Nah, di sini kenapa saya menggunakan Google Chrome, karena ada aplikasi yang bisa kita install di dalam extension ya, namanya extension di dalam Google Chrome. Nah, itu akan membantu kita nanti. Sebentar. Sebelumnya saya udah buat video seperti ini ya teman-teman ya, cara melihat keyword atau melihat keyword kompetitor. Hanya semakin update-nya Google, maka video itu sudah nggak relevan lagi ya. Ini ya teman-teman kalau lihat video ini. Nah, ini sebelumnya saya buat dan banyak teman-teman yang komen di bawah karena sudah nggak work lagi, jadi saya buat yang baru. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan risetnya seperti biasa. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya teman-teman. Contoh kita mau cari kata kunci apa ya, jasa aja ya, jasa cetak undangan. Nah, ini contoh aja ya teman-teman, bisa nanti cari dengan kata kunci teman-teman, undangan. Nah, oke, jadi ini 3 kata ya teman-teman ya, 3 kata. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman search sendiri ini nggak muncul ya. Nah, ini nanti aplikasi ini nanti kita gunakan ya, nanti kita gunakan. Nanti saya kasih tahu cara downloadnya seperti apa dan cara settingnya seperti apa. Nah, teman-teman perhatikan dulu ya. Ini saya mau kasih demo dulu buat teman-teman. Nah, contoh seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada sekitar 3 juta ya, 3 juta hasil ya. Jadi orang yang menggunakan kata kunci ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi kata kunci ini cukup berat ya untuk teman-teman bersaing, kalau apalagi teman-teman web teman-teman masih baru ya dan artikel teman-teman masih sedikit. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak bersaing dengan kompetitor yang sudah duluan ya, dan agar kita nggak ambil resiko ya teman-teman ya. Sangat gampang ya teman-teman. Pertama, teman-teman perhatikan di bagian kanan sini, pojok kanan ini. Di sini ada related keyword. Jadi keyword yang berhubungan dengan kata kunci yang sudah berhubungan dengan kata kunci ini ya, yang kita pakai ini. Jadi teman-teman bisa pakai jasa cetak undangan terdekat. Nah, ini tambah lagi nih kata kuncinya. Teman-teman bisa copy ya, copy terus teman-teman taruh di notepad. Nah, ini nanti teman-teman bisa pakai nih ya, bisa pakai gunakan ini untuk teman-teman menulis artikel ya, atau teman-teman yang bingung mau cari kata kunci yang bagus seperti apa. Nah, ini sudah dikasih tahu ya, dan ini sangat worth it ya teman-teman ya. Terus, nah sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi banyak orang yang menggunakan kata kunci ini dalam pencarian di Google. Nah, dikasih tahu nih ada 6 ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan nih untuk kata kunci teman-teman dalam menulis artikel nanti. Jadi selain jasa cetak undangan, teman-teman bisa tambahkan jasa cetak undangan terdekat atau harga cetak undangan. Nah, teman-teman bisa gunakan nih. Dan yang paling bagus lagi, teman-teman bisa lihat ya di bawah sini ada long tail keyword. Jadi long tail keyword ini keyword yang lebih panjang ya dan lebih spesifik, agar ini kan lumayan banyak ya teman-teman. Kita akan bersaing di sini, kata kunci lumayan banyak. Nah, kita menggunakan teknik long tail keyword. Lebih spesifik lagi teman-teman, agar kita bersaingnya tidak terlalu susah ya di kata kunci seperti ini. Contoh kita tambahkan ya. Di sini jasa cetak undangan Semarang deh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hasil pencariannya hanya 351. Beda ya tadi dengan 3 juta, cukup berat ya. Kalau di sini teman-teman bisa optimasi nih artikel teman-teman menggunakan kata kunci ini yang long tail keyword ini. Nah,
teman-teman bisa lihat ya, masih masuk juga ya, masih dia kasih tahu nih yang berhubungan. Jadi bagus banget ya kalau teman-teman menggunakan aplikasi ini. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya. Oke, jadi caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman langsung search aja di sini Chrome Web Store kayak gini ya, Chrome Web Store. Jadi kita akan install extension ya teman-teman ya. Ini teman-teman tinggal klik aja ini ya. Oke, kalau sudah teman-teman ke di sini tulis keyword everywhere. Nah ini ya teman-teman ya, keyword everywhere. Nah gambarnya seperti ini ya teman-teman ya, gambarnya seperti ini. Teman-teman klik. Nah kalau sudah, teman-teman tinggal tambahkan ya, atau install di sini ya. Ini karena saya udah install ya teman-teman ya, jadi munculnya kayak gini. Tapi kalau teman-teman yang baru mau install, nanti tinggal klik aja di sini. Kalau sudah, nanti dia download. Setelah itu nanti akan masuk di sini ya, di atas ini, di pojok atas ini. Oke, nanti teman-teman klik ya, klik extensionnya, terus teman-teman pilih on. Biasanya dia off dulu ya, terus teman-teman klik jadi on. Nah teman-teman bisa langsung gunakan ya. Jadi caranya simple seperti itu. Nanti kalau teman-teman sudah install, nah otomatis setiap kata kunci yang teman-teman mau gunakan ya, di sini nanti langsung muncul nih aplikasinya di sini ya. Jadi simple seperti itu ya teman-teman. Namanya related, nama aplikasinya keyword everywhere ya. Nah contoh nih di sini teman-teman mau cari apa, contoh teman-teman mau tulis tentang COVID sekarang ya, jumlah, teman-teman mau menulis atau teman-teman punya data ya, jumlah kasus. Nah ini teman-teman bisa corona di Indonesia. Kita pakai ini aja teman-teman ya. Nah teman-teman lihat ya, hasil pencariannya banyak karena ini kan lagi heboh-hebohnya ya, lagi masa pandemik ya, jadi banyak orang yang mencari ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, 56 juta ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat, nah ini nih long tail keywordnya yang teman-teman bisa pakai. Jadi keywordnya jumlah kasus corona ini teman-teman bisa tambah nih Indonesia per provinsi. Teman-teman bisa klik aja ya, klik di sini. Nah 8 juta ya, lumayan banyak juga ya teman-teman ya, lumayan banyak. 8 juta berarti kata kunci ini banyak sekali pencarian karena memang lagi pandemik ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman mau cari apa lagi, contoh jual, nah ini vaksin corona. Nah nanti teman-teman lihat, oh ini masih sedikit ya, datanya masih sedikit karena kan ini vaksin kan masih baru ya, masih baru. Jadi menggunakan kata kunci ini masih sedikit ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini corona, jual vaksin corona apa nih, Pfizer ya. Jadi masih sedikit ya teman-teman. Beda kalau teman-teman jual ikan cupang. Nah teman-teman bisa lihat ya, 4 juta ya teman-teman bisa lihat, 4 juta. Nah ini kata kunci nih yang teman-teman bisa gunakan juga nih ya. Jadi yang kata kunci yang related ya, yang berhubungan, di sini kata kunci yang sering orang search ya di Google. Nah sini long tail keyword. Jadi kalau saya saranin teman-teman bisa pakai kata kunci ini, terus teman-teman tambahkan dengan long tail keyword ya, long tail keyword ini. Karena apa? Karena long tail keyword ini agar tidak terlalu banyak persaingan ya teman-teman. Contoh kita jual ikan cupang terdekat di sini. Teman-teman lihat ya, hasilnya hanya 172. Nah, kalau kita pakai contoh ya, di sini kita pakai seperti biasa all in title titik 2 enter. Nah, sini. Ini web-web yang menggunakan kata kunci ini ya, hanya 82. Jadi teman-teman bisa bersaing nih di 82 ini. Yang penting teman-teman harus tingkatkan salah satu kata kunci teman-teman sudah bagus. Habis itu teman-teman tambah dengan kualitas kontennya, kualitas dari artikel teman-teman
minimal 300 kata ya, paling bagus lagi kalau saya sih standarnya di 500 teman-teman sampai ke atas, mau 1000 2000 terserah. Kalau teman-teman bisa buat artikel yang lebih fresh, yang lebih bagus dengan jumlah kata yang lebih banyak, terus ditambahkan dengan foto, jadi teman-teman langsung optimasi dengan SEO-nya ya. Nanti kita berikutnya nanti kita bahas ya tentang SEO lebih mendalam lagi. Nanti saya akan share ilmu saya ke teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Kalau ilmu ini bermanfaat, kalau teman-teman mendapatkan ilmu di video ini, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan juga komen, dan juga share ke teman-teman yang lain biar mereka tahu juga. Dan kita sama-sama bangun channel ini untuk menjadi lebih baik lagi teman-teman ya. Oke, sekian aja teman-teman. Saya Henry Amato.